Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika dari kelas 12.5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wilayah dan perwilayahan. Sebelum itu, mari kita mulai dengan pengertian wilayah. Jadi, wilayah adalah suatu tempat yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tempat lain. Nah, aspek pembeda ini berupa kenampakan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jenis-jenis wilayah ada 3, antara lain wilayah formal, homogen, dan wilayah homogen wilayah nodal dan wilayah perencanaan. Nah, wilayah formal atau homogen itu adalah suatu area atau wilayah yang memiliki batas-batas jelas dan diakui secara resmi, biasanya berdasarkan aspek administratif hukum atau geografis. Contohnya, adanya wilayah industri dengan ditandanya bangunan-bangunan pabrik yang luas. Selanjutnya, wilayah nodal. Wilayah nodal adalah wilayah yang memunculkan hubungan saling ketergantungan dengan wilayah yang lain. Contoh, studi kasus wilayah nodal adalah wilayah Jabodetabek. Dari argumen saya, wilayah ini saling bergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut. Misalnya seperti Jakarta, sebagai ibu kota negara dan dengan ekonomi utama, menjadi titik pusat aktivitas yang memengaruhi dan menarik interaksi dari kota-kota yang lain seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota-kota di sekitar Jakarta tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi banyak pekerja yang bekerja, tapi Jakarta juga sebagai pusat ekonomi pendukung yang berkembang pesat. Oleh karena itu, Jabodetabek menjadi kawasan yang menunjukkan wilayah nodal, di mana hubungan antar wilayah ini menciptakan saling ketergantungan antara satu kota dengan satu lainnya. Selanjutnya, wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan adalah area yang dirancang atau diatur untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti pembangunan, tata kota, atau penggunaan lahan. Wilayah ini ditentukan berdasarkan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengatur permukiman industri, transportasi, atau lingkungan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu rencana tata ruang ibu kota Nusantara di IKN Kalimantan. Selanjutnya, perwilayahan. Menurut situs Kumparan, perwilayahan adalah upaya untuk membagi wilayah di permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Kriteria perwilayahan dapat berupa aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, selanjutnya, perwilayahan formal. Perwilayahan formal dilakukan dengan cara mengelompokkan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya, identifikasi dan pengelompokan wilayah provinsi dengan penduduk terbanyak dapat dilakukan dengan cara menganalisis data kependudukan. Selanjutnya, perwilayahan nodal. Perwilayahan nodal dilakukan dengan mempertimbangkan antara titik pusat unit-unit yang ada di sekitarnya. Caranya mengidentifikasi melalui analisis pola kerumangan suatu wilayah dengan wilayah lain. Perwilayahan perencanaan. Nah, perwilayahan perencanaan dilakukan dengan cara mengelompokkan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan posisinya dalam suatu program pembangunan. Contohnya itu seperti pengembangan industri hijau di Kalimantan Utara. Lalu tujuan pengembangan wilayah. Dari beberapa penjelasan saya di atas, perlu diketahui juga apa itu tujuan pengembangan wilayah yang telah dilakukan pemerintah. Yang pertama itu mewujudkan pemerataan pertumbuhan. Terus yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga adalah mendorong adanya pertumbuhan wilayah. Lalu selanjutnya adalah macam-macam teori pengembangan wilayah. Teori-teori pengembangan wilayah berfokus pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Ada 3 teori pengembangan wilayah, antara lain yaitu teori kultur pertumbuhan, teori lokasi, dan teori agropolitan.
Yang pertama ada teori kutub. Nah, teori kutub pertumbuhan ini menyatakan bahwa pertumbuhan tidak dilakukan di seluruh ruang wilayah, tetapi terbatas hanya dengan beberapa lokasi saja. Pesatnya aktivitas ekonomi juga turut mendorong aliran investasi ke wilayah lainnya. Karakteristik wilayah yang dapat dijadikan sebagai lokasi kutub pertumbuhan adalah memiliki berbagai sektor kegiatan ekonomi yang saling berhubungan. Terdapat sektor yang saling terkait, bersifat mendorong daerah di sekitarnya. Yang kedua adalah teori lokasi. Teori lokasi merupakan salah satu teori yang mendasari pelaksanaan pembangunan yang berbasis wilayah. Teori ini berfokus untuk mengelola lokasi kegiatan ekonomi semaksimal mungkin. Beberapa teori dasar yang berkembang dalam teori ini adalah teori sewa tanah, teori lokasi optimum, dan teori lokasi sentral. Dan yang terakhir adalah teori agropolitan. Teori agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Agropolitan berasal dari dua kata, yaitu agro dan polis yang berarti kota. Agropolitan dapat diartikan pengembangan wilayah yang memadukan pembangunan pertanian sebagai aktivitas ekonomi pedesaan dengan sektor industri. Selanjutnya adalah pendekatan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah ada dua, yaitu pengembangan spasial dan pengembangan sektoral. Pendekatan spasial berorientasi pada lokasi pengembangan suatu wilayah, yaitu struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterikatan antar wilayah. Yang kedua, pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah salah satu cara bahwa seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor yang berfokus pada aktivitas manusia. Nah, selanjutnya setiap sektor dianalisis satu persatu secara lebih mendalam. Contohnya analisis sektor pertanian seperti tanaman pangan, palawija, dan buah-buahan. Lalu, elemen pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan proses pembangunan yang melibatkan beberapa elemen, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya tentang wilayah dan perwilayahan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.